Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin. Yang kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sore hari ini di Masjid Al-Ikhwan. Kita berkumpul karena Allah. Kita bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita akan membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang mengarang juga kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Fikih Syarah Muhadzab. Beliau seorang ulama yang berasal dari tanah Syam, dari Nawa, Syam, Suriah. Usia beliau pendek, tetapi ilmu beliau panjang. Sampai saat ini karya-karya beliau masih dikaji di belahan bumi ini. Tidak terkait dengan kelompok apapun, organisasi apapun. Apapun organisasinya, apapun mazhabnya, hampir semua membahas kitab karya-karya Imam Nawawi rahimahullah, terutama kitab At-Tibyan ini. Kalau boleh dikatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang giat bersama Al-Quran, para pencinta Al-Quran, maka wajib baginya untuk mempelajari kitab At-Tibyan ini sebelum mulai belajar Al-Quran. Kitab ini menjadi poinnya sesuai dengan judulnya, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terkait dengan adab, yaitu pada bab 4, 5, dan 6. Ya. Bab 1, 2, dan 3 itu membahas tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran, keutamaan mengajar Al-Quran. Ya, insyaallah sudah sama-sama kita fahami adanya, kita maklumi, sehingga kita cinta kepada Al-Quran. Nah, titik tekan, ya, penekanan pada kitab ini pada bab 4, 5, dan 6. Ya. Di situ isinya adalah adab-adab. Bagaimana adab seorang guru Al-Quran, bagaimana adab seorang pelajar Al-Quran, bagaimana adab seseorang terhadap Al-Quran itu sendiri, adab sebagai seorang penghafal Al-Quran. Jadi
hal ini terkait dengan adab atau etika tata krama, sopan santun. Yang mana adab ini mungkin di zaman beliau seperti apa yang akan dipaparkan nanti. Ya. Sementara adab itu bisa berkembang. Ya. Misal ya, adab ngaji online, ya kan? Dulu belum ada ngaji via Zoom, ngaji via Google Meet. Ya. Nah, sekarang ya, di masa pandemi kemarin ya, berkembang lagi cara ngaji yaitu pakai Zoom. Ya. Kemudian pakai Google Meet. Nah, tentu saja di sini ada adab juga. Ya, muncul adab di sini. Ya, misalkan gitu. Ya, adab yang tidak, adab itu kebiasaan yang bagaimana ketika sesuatu itu kita lakukan orang merasa senang apa enggak gitu. Orang merasa nyaman atau enggak dengan apa yang kita lakukan. Misal ketika kajian Zoom itu, kajian online, itu ada peraturan ya, yang disampaikan oleh panitia atau pemateri. Misalkan selama Zoom peserta harus mengaktifkan kameranya lah, supaya bisa dilihat juga ya gitu. Karena seringkali ketika Zoom meeting itu peserta mematikan kameranya ya gitu. Nah, ini apakah pantas apa enggak gitu ya, sebagai adabnya. Jadi adab itu muncul terus dan berkembang. Atau adab dalam, misalkan sekarang ada media WhatsApp gitu ya, dalam WhatsApp. Nah, dalam WhatsApp itu ada aplikasi misalkan emoji apa sih namanya itu ya. Nah, kemudian bolehkah gitu misalnya kita memberikan pesan kepada orang yang lebih tua kepada kita, atau statusnya kita hormati, katakanlah orang tua kita atau kepada guru kita gitu. Ketika kita di WhatsApp diberikan ucapan salam, diketik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diketik lengkap gitu, panjang, baik dengan tulisan Arab atau dengan Latin gitu. Nah, kemudian murid tadi menjawab dengan emotion, gitu langsung ya, tanpa diketik. Nah, ini adab ya. Apakah gurunya berkenan atau tidak, pantas atau tidak? Nah, ini masuk dalam adab-adab gitu ya. Jadi adab itu berkembang dan tidak ada di zaman masa pada ketika Imam Nawawi hidup gitu. Nah gitu. Jadi adab ini akan berkembang ya. Gitu. Baik, kita langsung saja masuk ke kitab At-Tibyan ini, bab yang keempat ya, Al-Babur Rabi'. Ini kajiannya harus beberapa kali pertemuan. Namun kita usahakan pada hal yang sangat penting. Ya, Babur Rabi' ini bab keempat ini fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, yaitu adab pengajar Al-Quran dan pelajarnya. Ya. Di sini nanti ada sekitar 23 poin pembahasan. Ya. Mungkin akan lebih baik kita catat ya. Ini akan menjadi pegangan. Dan kitab ini ideal ya, karena yang menulis adalah seorang ulama soleh, orang soleh yang terkenal dengan waroknya, ketakwaannya. Ya mungkin kalau kita baca, aduh kita banyak kena gitu. Ya terutama bagi yang sudah mengajar Al-Quran, bagi yang berkaitan dengan Al-Quran ini, pengajar dan telah mengajarkan Al-Quran. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini. Mungkin ada yang belum kita lakukan ya, setelah kita mendengarkan kajian ini kita lakukan. Mungkin karena kita enggak tahu gitu ya. Karena semangat belajar ya, sangat luar biasa sekarang. Sangat semangat untuk belajar tajwid, ya, semangat untuk talaqi Al-Quran itu tinggi sekarang di masyarakat ini. Namun harusnya dibarengi dengan belajar adabnya dulu. Ya, belajar adab qabla ilmu.
Gimana sih sebelum datang ke rumah guru itu harus tahu dulu gitu, adab-adabnya gitu ya. Jangan datang misalkan guru itu jam sekian, misalnya kalau habis maghrib sampai isya guru itu baca Quran, sholat di masjid gitu, ibadah, kemudian kita datang gitu. Atau di waktu-waktu istirahat guru tadi. Nah ini kita mesti tahu adab-adabnya. Baik. Fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, adab guru Quran dan yang belajarnya. Hadzal babi ma'al bil bayani ba'da hadza maqsudil kitab. Ini bab ini dan dua bab setelahnya adalah penulisan kitab ini. Ya, sangat panjang ya. Faslun ya, fasal yang pertama. Nah ini yang pertama sekali ini bagi yang pengajar dan belajar Al-Quran. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Yang pertama bagi seorang mukri. Nah, jadi ada istilah mukri, ada qari. Ya, al-mukri itu pengajar Al-Quran. Ya. Pengajar Al-Quran kalau mukri itu minimal menguasai 2 qiraah ya, menguasai qiraah. Misalnya yang kita pakai di Indonesia ini riwayat Hafiz an Asim bit Tariq Syatibiyah. Kemudian dia juga menguasai riwayat Imam Qalun an Nafi'. Nah itu dia disebut dengan mukri. Seharusnya para mukri wal qari dan orang yang qari yang membaca dan maksudnya yang belajar Al-Quran itu ya, tujuannya ya, dalam hal itu dalam mengajar dan mengajar tadi adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, bahwa dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah kepada Allah ya, membaca Al-Quran termasuk ibadah. Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatihi, Al-Quran itu membacanya adalah ibadah ya. Benar Rasul SAW mengatakan afdalul ibadah ummati tilawatil Quran. Seafdol-afdolnya, seutama-utamanya ibadah umatku kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Mukhlishina lahuddin, maka hendaklah dia ikhlas ya, mukhlisin memurnikan dalam agamanya itu ya, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka itu adalah agama yang lurus. Jadi mencari ridha Allah maksudnya dalam mengajar dan belajar Al-Quran adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah masalah yang sangat prinsip, masalah yang sangat prinsip, dasar sekali, berangkatnya dari keikhlasan. Wa fi sahihaini, dalam 2 kitab hadis sahih, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang ya, dalam setiap perbuatannya tergantung kepada niatnya ya. Jadi kalau niat ikhlas karena Allah, itu setan susah masuk bu ya. Jadi celah godaan setan ya, terhadap para talibul ilmi maupun para pengajar adalah niatnya tadi ya, dengan membelokkan niatnya ya, sehingga nanti muncul adalah kesombongan, ujub, ghurur ya. Jadi yang pertama kali dibangun adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa rawaina an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari dan meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya keduanya, bahwa innama yuhfazur rajulu ala qadri niyyah, sesungguhnya seseorang itu dijaga atas niatnya. Jadi kalau niat itu ikhlas karena Allah, apapun yang terjadi ketika dalam proses mengajar dan belajar itu dia akan kuat, tegar. Ini panjang pembahasannya, namun poinnya, intinya saja kita bahwa ikhlas itu dalam mengerjakan ibadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas, tidak ada tujuan yang lain dalam mengajar Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an, juga tidak untuk mencari perhatian dari makhluk, dari orang lain, ya. Baik. Yang kedua, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah wayam bagi Allah yak soda bihi tawasilan ila gharada min aghrad dunya min mali aw riyasah aw wajahah aw irtifa' ala aqranihi aw sana'i an indan nas aw sarafa wujuhun nas ilaihi aw nahwu dzalik. Seharusnya dalam belajar dan mengajar Al-Quran tadi, yaitu dengan ilmunya tadi, tujuannya tidak untuk mencapai kesenangan dunia, min aghradud dunya. Apa itu kesenangan dunia? Minal mal, daripada harta. Nanti saya ngajar, saya dapat uang, ya, ini minal mal. Ini bagi pengajar. Tidak mengharapkan seperti itu. Auriyasah, atau untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Au wajahah, mendapatkan ketenaran, kepopularitasan. Ya, banyaknya sekarang follower, banyaknya viewer. Tidak ada sedikit pun tujuannya untuk seperti itu. Au irtifa' ala aqranihi, atau dengan belajar nanti dia akan mendapat keunggulan dari orang lain. Nih, saya cari guru yang benar-benar tinggi ilmunya gitu. Nanti kalau saya udah dapat ilmu itu, saya akan mengalahkan si fulan dan si fulan. Nah, ini tidak dibolehkan. Au sana'in dan nas, atau mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Atau au sarafa, atau agar orang lain menoleh kepadanya. Oh, siapa itu gitu. Ya, siapa itu yang membaca? Siapa itu? Ya, bagus sekali bacaannya, indah sekali, merdu sekali. Nah, ini namanya tasarrufan wujuhun nas ilaihi, ya. Jadi tujuannya untuk mencari harta, mencari popularitas, ya, untuk mencari keunggulan, pujian, ya, mendapatkan perhatian, ya. Wala yashinul mukri iqra'ihi bitama'i fi rifqi yahsilu min ba'di yaqra'u alaihi siwa kana rifqu mala aw khidmati wa in qala. Dan juga tidaklah seseorang guru itu, ya, ketika dia mengajarkan muridnya itu memiliki keinginan-keinginan, ya, agar nanti muridnya memberikan sesuatu kepadanya, ya, memberikan ini, memberikan itu, ya, walau berupa khidmah, walau berupa pelayanan dari muridnya, gitu. Jadi suatu hari ketika bertalaki, ya, kami datang ke salah seorang guru kami, Syekh Dr. Maher, bukan Dr. Andes ya,
Kalau di Arab nggak ada dokter Andes ini. Dokter Andes itu di Indonesia. Sekarang udah nggak ada dokter. Nah itu. Jadi kita bawa satu kue bolu gitu, dengan hendak sebagai ihtiram khidmat ya, kita kepada guru. Ya. Dalam hati kita pasti senang ini Syekh kita bawain kue gitu. Tapi ternyata di luar dugaan kita gitu. Ketika kita berikan kue bolu tadi, ya, kue bolu tentu kalau kita kasih buat Syekh bukan sembarang bolu gitu ya. Ya, yang harganya yang bagusan ya gitu. Namun ketika diberikan itu, beliau wajahnya sedih gitu, murung wajahnya. Ya, gitu. Apa kata beliau? La taf'al haza, jangan kamu bikin lagi seperti ini, kata dia gitu. Ya. Gitu. Beliau orang-orang Syam, kami di Syam tidak seperti ini gitu ya. Para mukri itu tidak menginginkan diberikan apa-apa oleh muridnya karena khawatir itu akan merusak keikhlasan beliau dalam mengajarkan ilmu. Masya Allah. Jadi adab itu ada yang tertulis seperti ini. Kita belajar dengan mengkaji kitab. Ada adab yang kita lihat langsung dari perilaku guru kita. Ya, bagaimana beliau duduk, ya, mempersilahkan kita. Ya. Ya. Jadi demikian, tidak mengharapkan kesenangan-kesenangan dunia dari pengajaran yang dilakukan. Ya. Walau kana suratul hidayah hadiyah, walau kana suratul hadiyati, walau berupa hadiah gitu. Jangan ngarep saya ngajar supaya nanti kalau banyak murid saya dia udah pinter saya dikasih hadiah. Lah, jangan ada keinginan seperti itu. Laula qiraatuhu alaihi lama ahadaha ilaihi. Dalam hati kita, kalau bukan karena saya nih dia nggak bisa ngaji gitu, nggak tahu huruf. Nah, ya. Jadi tidak mengharapkan walaupun berupa hadiah dari murid-murid yang diajarkan. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi menyebutkan firman Allah, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan harsad dunya, keuntungan dunia dari amal-amal yang dia kerjakan, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, namun tidak ada lagi bagian untuk dia di akhirat sedikit pun. Ya, jadi kalau mengharapkan di dunia ya, keuntungan dari mengajarkan ilmu, ya Allah kasih itu, tapi tidak Allah berikan keuntungan akhirat sedikit pun. Nauzubillah. Wa qala ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan ajilah itu disegerakan. Ajjalna maksudnya disegerakan mendapatkan keuntungan di dunia ini, maka kami segerakan, kata Allah, fiha ma nasya, di dalamnya apa-apa yang kami inginkan, liman nurid, bagi yang kami inginkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharada min a'radid dunya lam yajid arfal jannah. Ini luar biasa. Barang siapa yang mengajarkan kalamullah, kemudian cita-cita dan tujuannya adalah dunia dari yang diajarkan ini, maka kata Rasul sallam, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan wanginya sorga. Padahal wanginya sorga itu telah bisa dicium
ya, sejauh 500 tahun perjalanan dunia. Nah ini kenapa gara-garanya? Karena niat yang tidak lurus ketika mengajar. Ada tujuan-tujuan dunia seperti tadi, dari harta, ketenaran, kepopuleran, ya. Jadi kemudian wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab Ibnul Malik radhiyallahu anhum Rasulullah SAW qol, dari sahabat Anas, Hudzaifah, Ka'ab Ibnu Malik, semoga Allah meridhoi mereka, Rasul bersabda, man talabal ilmi liyumariya bihi sufaha au yukasira bihil ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa'u maq'adatu minan nar. Rawahu Tirmizi. Bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu dengan tujuannya agar dia nanti menang debat sama orang-orang gitu. Oh, sekarang saya kalah debat, nah belajar cari guru. Nah tujuannya nanti kalau saya udah bisa, saya akan mengalahkan mereka. Nah ini. Au yukatsiru bihil ulama, atau akan membanggakan ilmunya tadi di depan para ulama. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dengan tujuan supaya nanti dia akan menjadi pusat perhatian dengan ilmunya tadi, ya, orang terkesima dengan kepintarannya menurut dia. Maka kata Nabi, falyatabawwa'u maq'adatu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, jadi demikian berat kalau tujuan kita pertama tidak ikhlas dan untuk mencari tujuan dunia dalam belajar sebuah ilmu. Oh, saya ntar mau ngalahin guru saya gitu. Nah, apalagi gitu. Nih, sekarang dia guru saya mau ngaji lagi sama ustadz yang lebih tinggi ilmunya, ntar saya mau kalahin. Nah, ini tidak mencium bau surga, juga siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka, ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah wal yahzaru an karahah qiraat ashaba ala ghairi mimman yantafi'u bih, yaitu berhati-hatilah, ya, daripada benci kalau muridnya ngaji lagi sama ustadz yang lain, sama ustazah yang lain. Tuh. Wal yahzaru min karaha qiraah ashabi ala ghairi. Hati-hati, ya, jangan benci apabila muridnya ngaji lagi sama di tempat lain, enggak boleh. Ya, wa hadza musibah. Ini adalah musibah. Ya batala biha ba'dal muallimin al-jahilin. Ini musibah bagi guru-guru yang bodoh. Ya, muallimil jahilin marah kalau muridnya ngaji sama ustazah lain. Cemburu ya Bu ya. Harusnya enggak begitu. Harusnya senang supaya ilmu kamu bertambah. Nah, ini senang muridnya rajin belajar. Ya, ini adalah wahya dilalah biniyati min sahibiha ala su'niyah wa fasadat tawitiyah, yaitu ini adalah pertanda buruknya niatnya dan rusaknya batinnya.
ya, tanda rusaknya batin seorang guru. Jadi kalau emang mau belajar ya silahkan mas siapa aja gitu ya, asal jangan jelas-jelas nampak kerusakan gitu loh. Jadi biarin aja, jadi jangan cemburu. Besok ngaji sama kita, besok ngaji sama ustazah lain, biarin aja nggak apa-apa ya, jangan diomelin. Kemana ngaji kemarin? Ngapain ngaji di situ juga? Udah ngaji di sini, kurang apa? Ngomel. Ustazah nih. Taib. Masya Allah. Kemudian yang keempat, flasun wa yambaghi lil muallim an yatakhallaqa bil muhsin allati warada syar'a bihi. Dan seharusnya al muallim itu, guru itu berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat, warada syar'a biha. Gitu ya. Akhlak wal jalal, akhlak yang terutama, yang mulia, wal hamidah, yang terpuji ya. Wasyami mardiyah, wasyamu mardiyah allati arsyadahullahu ilaiha. Kemudian kepada perangai, tabiat-tabiat yang diridhoi, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, minaz zuhud, az-zahadah. Seorang guru Al-Qur'an harus zuhud fid dunya, zuhud di dunia ya, mengambil sekedarnya dari dunia, tidak bermewah-mewahan dengan dunia ya. Wa taqallala minha, dan sedikit daripada dunia ini gitu ya. Zuhud apa adanya gitu ya. Nah, itu artinya apa bahasa kitanya ya? Zuhud ya, jadi zuhud, jangan bermegah-megahan ya. Seorang guru Quran tidak pantas gitu, tidak pantas. Wa adamal mubalah biha wa bi ahliha, dan jangan berlebihan dengan dunia ini. Wa bi ahliha juga termasuk keluarganya gitu. Mungkin kendaraannya kali ya, kendaraannya kan risih juga kan Bu, kalau saya datangnya pakai Alphard ke sini, panitia bingung. Ini infaknya mau dikasih berapa Ustadz gitu. Makanya saya dikasih Alphard nggak mau Bu, dikasih bawa Fortuner nggak mau, ntar saya kasihan sama panitia gitu. Bingung amplopinnya ya kan, mau dikasih segini nggak enak sama mobilnya gitu. Insyaallah nggak, itu bercanda, saya nggak punya Alphard, ini motor aja Bu ya. Jadi tidak boleh berlebihan, tongkrongan, ya, pakaian, ya, gaya hidup lah, gaya hidup, ya, tidak pantas ya, guru Quran itu gaya hidupnya mewah-mewahan, gitu ya, sederhana. Gitu. Wassakho pemurah, jadi orang yang pemurah, wal jud dan dermawan, gitu. Suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, suka membantu orang-orang yang lemah, tetangga maupun saudara-saudaranya. Karimal akhlak yang mulia, banyak akhlak mulia ini. Jangan karimal akhlaknya ketika di tempat ngajar aja, di tempat ngajar karimal akhlak sama murid, di luar tidak ada akhlak. Nauzubillah, seorang guru Quran keluar dia dari rumahnya menuju pasar, kemanapun dia pergi, dia adalah seorang guru Quran. Dia harus menjaga muroah dia sebagai guru Quran, baik orang tahu siapa dia atau tidak. Gitu, nggak perlu juga bikin baju ustazah. Di bordir ustazah, ntar pergi ke mana orang tahu, ustazah, supaya dihormatin. Tidak, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia,
gitu, sehingga nanti orang tahu, ini kok beda ya, ibu ini masuk ke Indomaret assalamualaikum gitu kan. Itu akhlak yang baik gitu, sehingga orang jadi berduga ini mungkin ustazah ini, ya ini mungkin seorang pelajar ilmu agama, ya, dimanapun dia berada, wa karimal akhlak, ya. Minum, cara minumnya, ya makannya, ya. Jangan nongkrong di pinggir beli cendol, ya bu, ya, beli cendol pinggir jalan, minum gluk. Ini ustazah kata gini, jemaahnya lihat, ustazah kata, itu ustazah kita lagi makan cendol pinggir jalan gluk, nggak pantas bu, ya. Walaupun nggak lagi di dalam, kalau depan jemaah minumnya tangan kanan, Bismillah 3 kali, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Di pasar, di pinggir jalan atau di terminal, di stasiun, beli cendol tangan kiri glok, baca Bismillah, ya. Jadi kemanapun berada, ibu mau ke pasar, mau ke tukang sayur, beli sayur kemana, tetap jati dirinya sebagai muallimil Qur'an, ya, sama tetangga sebelah, ya, baik, ya, dikenal sebagai orang soleh gitu, ya. Ada juga kadang-kadang kita datang ke rumah ustadz, tetangganya nggak ada yang kenal kalau dia ustadz gitu bu, ya, nggak ada yang kenal gitu. Ini gimana ini gitu? Iya, aneh sih gak ada yang kenal di sini gitu. Kok di luar biasa, kenal ngisi pengajian di mana. Nah, padahal seharusnya lebih membumi lagi di tetangganya, begitu. Ini misal gitu ya. Inilah, jadi tidak menjadi seseorang yang berakhlak mulia di majelisnya saja, di tempat mengajarnya saja, tapi di luar majelis, di pasar dia tetap menunjukkan akhlak yang mulia sebagai guru Al-Quran. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Sebagai guru Quran berseri-seri wajahnya, ya. Enggak cemberut gitu. Cemberut, apalagi wajahnya jutek gitu. Jadi orang takut, menegurnya takut. Nah, gimana ini? Orang ngucapin salam nggak dijawab. Jadi ini harus wa talaqatil wajhi, wajahnya berseri-seri, menegur siapapun, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu orang senyum. Min ghairi khuruj ila haddil khala'ah, tanpa berlebih-lebihan juga, ya, berseri-seri tapi tidak berlebih-lebihan. Tersenyum kalau lagi nggak ada orang, jangan senyum-senyum sendiri. Ya, oh ini kan hadisnya harus berseri-seri, terus senyum-senyum, nggak ada orang senyum, ntar dikirain ini pasien lagi kelari ini. Masya Allah. Kemudian wal haluma, bersikap santun. Bersikap santun. Gimana santun itu? Ya, santun kepada muridnya walaupun anak-anak kecil, ya, santun kepada orang lain walaupun bukan muridnya, walaupun bukan jamaahnya. Wal haluma, santun. Ya, banyak itu kalau dijabarkan santun itu. Kemudian was-sabru, memiliki sikap sabar. Sabarnya guru, ya sabar. Oh, sabar ada batasnya Pak Ustadz. Enggak, itu bukan sabar. Ya, terutama guru, ya, terutama guru-guru yang ngajarin anak-anak. Ya, sabar bu. Kalau belum sabar, jangan deh, bahaya. Ntar anak orang dipites, cubit. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau aslinya nggak boleh nyubit, nggak boleh disabet, nggak boleh itu. Nggak ada ajarannya begitu. Ya. Dalam kitab At-Tibyan, was-sabru, ya, sabar, wa tanazzuh, ya, tanazzahu, dan bersih dari dani, ya, dari kehinaan. Seorang guru Quran bersih dari kehinaan. Kemudian wa mulazamatil waro, senantiasa bersikap waro, hati-hati
dalam sikapnya. Ya. Orang yang warok itu bahkan dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun, padahal hukumnya nggak apa-apa sih gitu, nonton bola tengah malam nggak ada barangan, tapi dia nggak mau gitu. Karena khawatir ntar kalau nonton bola sholat malamnya tinggal, atau bolanya habis pas mau subuh tidur deh nggak sholat subuh. Nah ini orang warok meninggalkan, para guru Quran meninggalkan hal-hal yang syubhat sekalipun, ya, gitu. Semuanya ada pertimbangan. Wal waro wal khusyu, ya, khusyu tenang, ya. Wasakinah tenang. Khusyu apa khusyu ya? Ya, lihat ketentraman ada di dalam jiwanya, enggak buru-buru gitu. Ya, tenang, enggak buru-buru, enggak cepat-cepat. Ya. Wal waqar kemudian berwibawa. Kalau duduk di majelis tempat ngajarnya wibawa, sampai murid-muridnya itu segen gitu loh. Sampai segan, ya. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu kalau udah duduk di majelisnya, muridnya untuk minum aja segan gitu, ya, untuk neguk minum aja segan. Masya Allah. Demikian wibawa dari Imam Syafi'i. Wat tawadu', bersikap tawadu, rendah hati terhadap murid-muridnya. Wal khudu', dan bersifat khidmat, tunduk. Ya, ini waro, khusyu, tenang, berwibawa, tawadu', ya, tunduk, ya. Kemudian wajtinabud dhahak, menghindari tertawa gitu, banyak tertawa, ya. Wajtinabud dhahak, jadi jangan banyak ketawa gitu. Lagi nyimakin ketawa-ketawa, lagi ngajar ketawa-ketawa, ya. Wal iksaru min mazh, kemudian banyak bercanda. Sekali-sekali nggak apa-apa ya Bu ya, biar gak ngantuk kita. Gitu. Tapi maksudnya di sini ketika mengajar Al-Quran itu jangan banyak tertawa, banyak guyon, dan banyak bercanda, ya. Dan kerjakanlah kewajiban wa mulazamatul wazaifu syar'iyah, mengerjakan kewajiban syar'iyah gitu. Salat 5 waktunya berjamaah, ya. Seorang pengajar Quran, ustadz, harus lebih duluan datang daripada masyarakatnya, ya. Ketika seseorang hidup di tengah masyarakat dan dia dikenal sebagai seorang ahli agama, dayan ilallah, ya, pada hakikatnya dia adalah seorang kiai bagi masyarakatnya. Masjid tempat dia tinggal itu adalah pesantren dia, masyarakat dia adalah santrinya, gitu. Maka sudah pantasnya dia menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, tempat dia tinggal. Lebih istiqomah dengan jamaahnya. Ntar dilihat nama jamaah, ustadz mana ya, subuhnya gak pernah kelihatan, ini mobilnya ada tuh deh. Jamaah suka gitu kan, gitu ya. Sehari 2 hari aja musibah, ya. Jadi ya, perbuatan syar'i, kewajiban syar'i itu harus dikerjakan lebih dulu daripada jamaahnya, gitu. Kemudian katanazif bi izalatil ausah, kewajiban syariah juga termasuk membersihkan, ya, kotoran, ya, bersih. Seorang guru harus bersih, ya, penampilannya bersih. Kalau laki-laki dipotong kumisnya, ya, kemudian jenggotnya dirapikan, kemudian wal malabis, ya, pakaiannya bersih, ya, wangi, ya. Jangan baju seminggu ngajar itu aja Bu, ya. Besok baju gamis hijau, besok hijau lagi, besok hijau lagi, irit ustadz, ya, capek nyucinya, ya. Tidak, gantilah, ya. Baju yang baru dicuci, disetrika, ya.
Kalau ibu-ibu jilbabnya ganti terus gitu ya. Gitu. Yang laki-laki juga seperti itu. Malah habis kemudian menggunting kuku gitu loh, rapi. Ustazah kukunya panjang amat gitu. Nah, kan nggak bagus ya. Ustadz kukunya panjang, kuku kaki, kuku tangan panjang. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nah, itu. Jadi potonglah, bersihkan, rapikan dalam mengajar itu. Baju, pakaian kita sampai anggota tubuh kita. Wal yahzar kullil hazri minal hasad war riya wal ujub wa ihtiqari ghairi wa in kana dunahu. Kemudian hendaklah waspada menjauhi sifat hasad. Ya, sifat hasad. Hasad, iri, dengki. Misalnya di tempat kita yang ngaji cuma 20, di sono 100 gitu. Nah, ada iri, jangan sampai kita iri. Kemudian hasad, hasidin idza hasad, hasadnya ditampakin. Itu mah pantesan aja rame di situ. Orang dikasih duit mulu santrinya, duitnya dari mana tahu. Menampakkan dan tadinya ada di hati nggak seneng. Harusnya kita senang. Alhamdulillah santrinya 100 di situ, masya Allah, gitu. Senang, bahagia, banyak yang ngaji warga situ, gitu. Jangan malah hasad, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nauzubillah. Waria, kemudian ria. Nah, ria sebaliknya. Ya, ria pamer. Santri saya nih udah 200, murid saya nih udah 2000 gitu misalnya, tersebar di seluruh Nusantara. Ria, bangga dengan itu. Wal ujub, ujub, bangga di hati, bangga sendiri. Kalau ujub nggak diliatin tapi bangga sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Hebat saya ini ya, katanya. Udah ngajar kemana-mana, sehari megang 5 majelis taklim, sehari megang 4 LTQ, seminggu itu udah 30 LTQ murid saya. Muncul di hati ujub, ini namanya ujub. Auzubillah. Wa ihtiqari ghairi, dan meremehkan orang lain, gitu. Meremehkan orang lain. Wa in kaduni, walaupun orang itu di bawah dia ya dari status keilmuannya, tapi tidak boleh diremehkan. Jadi sebagai guru Quran ini di sini hendaklah dia bersih secara zahir maupun batinnya, ya, lahir batin bersih, enak dilihat, ya, enak dipandang, rapi, ngajar. Gini Bu, saya pernah waktu ke tempat Syekh Muaz itu, Ibrahim, ya, pertama maksudnya mau silaturahmi saja ketemu Syekh gitu. Ya, ngobrol lah kami waktu itu malam, habis Isya ngobrol. Beliau pakai gamis biasa saja. Kemudian setelah ngobrol beberapa saat, saya katakan kepada Syekh, ya Syekh, ana sa'aqra yumkin, saya mau baca gitu, boleh enggak? Boleh kata beliau, tapi tunggu dulu kata beliau. Masuk ke dalam kamarnya, kemudian keluar lagi, berbeda penampilannya Bu, ya, bajunya udah berubah, gamisnya udah ganti, bukan tadi yang dia pakai. Kemudian pakai peci putih. Tadi ketika kita ngobrol, ya, biasa tidak pakai peci. Namun ketika saya katakan saya ingin talaki Syekh, beliau ke dalam, tunggu dulu, pakai pecinya. Nah itu. Jadi ketika mengajar sama lagi nggak ngajar, jangan gitu aja bajunya. Lagi nggak ke pasar bajunya itu, ya kan? Pas mau ngajar bajunya itu juga, jangan. Terus bagus, pakailah pakaian yang terbaik. Masya Allah. Wa yambagi an yasta'mal al-hadis al-wiradah tasbih wa tahlil wa nahwihuma minal azkar wa da'wat.
Ya, hendaklah seorang guru Al-Quran itu memperbanyak tasbih, subhanallah, zikir. Jadi para ulama itu diamnya adalah zikir, bukan diam bengong. Kalau kita diamnya bengong, mikirin yang enggak macam-macam lah, mau pengen punya gunung lah, pengen punya bulan, pengen ini ya. Kalau ulama tidak, kalau tidak berbicara, beliau zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar ya. Lagi di motor zikir, lagi di kendaraan zikir, tasbih, istighfar. Nah, seperti ini wa an yuraqaballah ta'ala fi sirruhu wa alaniyah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sirrihi, dalam keadaan sirnya sendirinya, wa alaniyah, dan dalam keadaan dia sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Jadi masa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Allah sehingga perbuatannya selalu terkontrol karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa an yakuna ta'wilihi fi jami'i umuri ala Allah taala, dan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Ya, inilah guru Quran. Ketika kami mengatakan kepada Syekh hal fi Madinah, adakah di Madinah itu minal aghniya al muhsinin yang bisa membantu kami di sini, ya orang-orang dermawan, untuk supaya tempat kami ngajar ini. Apa kata Syekh? Ud'u ilallah, mintalah kepada Allah, gitu ya. Jadi mereka itu apapun Allah. Sebagaimana para sahabat itu sendalnya putus aja minta pada Allah, Bu. Sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus nih, gitu. Berilah gantinya, gitu. Ya, Masya Allah. Kalau kita ada musibah, yang pertama kali ditelepon orang, ya, WA, siapa nih? Bantu dong, gitu. Ya. Sementara seharusnya, ya, terutama ini, ya, kajian para ahlul Quran, para ahli Quran menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada makhluk. Udah, kalau ada apa-apa itu tilawah, gitu ya, murojaah aja, gitu, Bu. Padahal kita nggak ngomong, pas lagi murojaah WA masuk titip, Ustadz udah ditransfer. Masya Allah tuh. Dari mana taunya, Bu? Kita butuh nih besok buat bayar kontrakan misalnya, mau bayar sekolah anak. Ya kita nggak ngomong, nggak apa, kita cuman adalah ngaji aja deh biar hati tenang, gitu. Biar ada solusi. Ngaji aja tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Shadaqallahul azim. Udah selesai ngaji, ada WA masuk. Ya, Masya Allah. Allah yang menyampaikan kepada hati orang itu. Ya, fa'alhamaha, Allah ilhamkan. Itu saudara kamu bantu. Tuh ya. Udah, jangan repot-repot WA, Bu. Minjem jangan. Adu sama Allah. Baca Quran, insya-Allah. Al-Quran akan menyelesaikan segala permasalahan kita. Kalau ngomong sama orang kadang-kadang dibantu enggak, diomelin iya. Yang kemarin aja belum dibayar gitu. Ya, sedih hati kita, Bu. Pun kalau nggak diomelin, nggak ada, dia balas curhat. Saya juga mau bayar cicilan nih, gitu. Besok anak ini dah, dia bergantian, kita yang butuh dia ganti. Udah,
buka Quran. Yakin nggak Bu? Yakin, harus yakin kita. Ya, buka aja Quran kita, baca sebanyak-banyaknya. Ya, belum dapat duitnya, hati sudah tenang. Anzala sakinah. Orang yang membaca Quran, Allah turunkan sakinah ke dalam jiwanya. Ya, Masya Allah. Wa yanbaghi lahu an yurafaqu biman yaqra'u alaihi wa an yurhibu bihi wa yuhsinu ilaihi yahsabu halahu. Maka seharusnya ya, bersikap lemah lembutlah seorang guru itu kepada orang yang membaca kepadanya, kepada murid-muridnya. Kalau dia datang, sambut loh. Ya, ada murid datang ke rumah, cepat assalamualaikum. Kalau anak-anak dipeluk, gimana kabarnya gitu ya. Ya gitu. Jadi sambut sehingga anak muridnya senang, alhamdulillah. Gitu. Adabnya gitu. Nanti kalau dia udah selesai pulang, anterin sampai pagar kita. Ya, dia bawa motor, liatin sampai dia pergi. Assalamualaikum ustazah, salam, hati-hati di jalan ya. Nah, seperti itu. Ya, menyambut dan melepas kepergian murid-murid tadi. Gitu, Masya Allah. Marhaban itu, marhaban. Ini kami dapatin di para masyayikh gitu. Marhaban ya Ahmad, itu dia gitu. Karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Kemudian adalah wayam bagi an yabzilu lahum an-nasihah. Seharusnya ya para guru itu memberikan nasihat kepada muridnya, gitu. Memberikan nasihat. Kama qala sallam ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihatin supaya rajin. Kalau anak-anak supaya sholat subuh, supaya sholat, kemudian membantu ibu di rumah ya, gitu. Ya, hormati orang tua, ya, gitu ya. Membimbing dia pada kebaikan. Tapi warifqu dengan lemah lembut, jangan marah-marah sampai nangis anak muridnya dimarahin. Nggak bisa disabet rotannya. Salah berapa tadi? 5. Ini tangannya, ini tuh, wah, enggak, nangis pulang. Ini enggak benar. Seorang guru bahkan menasihatinya juga harus lemah lembut, jangan marah-marah gitu, Kamu ngaji nggak bisa gitu, marah gitu. Gimana sih? Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh seperti itu, atau ngambekin muridnya. Ada yang bilang, Ustaz, kalau guru ngaji umur 30 ambekan Ustaz gitu. Ada yang curhat, Ustaz, saya nyari guru yang umur 40 ke atas ya. Kenapa? Kalau yang 30 ambekan gitu. Emang iya Bu, kalau 30 tahun umurnya ambekan? Enggak lah ya, tergantung orangnya ya. Misalnya muridnya nggak datang 2 kali, nggak ngasih kabar, ambek. Pas datang diem aja nggak ditegur sampai pulang nggak ditegur, sampai giliran baca nggak disuruh baca gitu. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Tanyalah, kita berbaik sangka saja. Dan murid juga seharusnya izin juga, ustazah, saya ada uzur gitu, nggak datang gitu. Tapi kalau kondisi muridnya begitu, maka seorang guru adalah wasabru ala jafaih. Seorang guru wasabru ala jafaih, atas perlakuan perangai murid-muridnya. Wasu'u adabihi, dan buruknya adabnya. Jangan guru suka ngomongin nggak punya adab tuh orang. Itu murid saya yang itu tuh nggak punya adab, kurang adabnya. Nggak boleh. Ya. Harus memberikan maaf. Walaupun adab murid itu buruk, nggak pernah ngasih kabar apa gitu ya. Baik sangka saja. Masya Allah. Kemudian menganggap murid-murid yang kecilnya itu adalah seperti anaknya sendiri, ya.
muridnya itu seperti anaknya yang sendiri, ya, sebagai, dan mesti dia sayangi sebagaimana dia menyayangi anak-anaknya, ya, memperhatikannya gitu. Sabar dan memaafkan, wa ya'zaruhu, memaafkan fi qallah adabihi fi ba'dil ahyanan, dengan kurangnya adab, apalagi anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil kan belum mengerti banget gimana adab dan segala macamnya, ya. Nah, ini yang mesti kita ajarkan gitu. Fainal insanu mu'ardolil, karena manusia itu naqais, ya, memiliki sifatku kurang. Tidak ada manusia itu yang sempurna, ya. Kita menganggap ini murid saya yang satu ini paling tinggi adabnya, murid saya ini paling tinggi akhlaknya gitu. Tapi tidak sempurna juga. Mungkin pasti ada kekurangan dari dirinya. Kalau kita menganggap dia sempurna, satu saat ada hal yang tidak berkenan di hati kita, kita malah kecewa, ya, gitu. Jadi anggaplah dia itu adalah seorang manusia biasa, ya. Memaafkan atas kelakuan murid yang kurang baik, karena manusia itu cenderung berbuat salah dan tidak sempurna, gitu loh. Jangan malah marah. Yang perlu dimunculkan adalah, ya, seorang guru harus mencintai murid-muridnya. Kemudian kita lewat aja ini. Pasal ke-8, ya. Pasal ke-7, yang bagi Allah yata'azzama ala muta'allimin. Seorang guru itu jangan suka sombong di depan muridnya. Murid, ini guru, tahu nggak murid talakinya sama siapa? Wah, gitu. Ngombongin pada murid-muridnya. Harusnya bal yalinu lahum wa yatawadhu alahum. Harus bersikap lembut kepada mereka, kepada murid-murid itu, dan bersikap tawadu, rendah hati kepada murid-murid tadi. Tawadu, rendah hati, ya. Masya Allah. Karena Nabi bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minha. Bersikap lemah lembutlah kamu, ya, kepada orang yang kamu ajari itu, dan bersikap lembut juga kepada orang yang mengajari kamu ilmu. Murid juga sebaliknya harus bersikap lembut kepada gurunya. Nanti disampaikan, murid juga harus sabar. Kalau punya guru keras gitu, ya. Nah, ini murid juga harus sabar. Kemudian wayam bagian yu'addibul mutalim ala tadriji bil adabi sunnah. Guru kalau ngajar harus berangsur-angsur. Jangan langsung dikasih ini begini, tidak. Lihat kondisinya, dia mampu apa enggak. Nah, ini, ya. Jangan keras, ya. Berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Kemudian yang ke-9, ta'limul muta'allimi fardu kifayah. Proses belajar mengajar ini adalah fardu kifayah. Apabila di satu kampung sudah ada satu orang yang mengajarkan, maka telah gugur kewajibannya untuk mengajar, tidak ada dosa. Tapi kalau dalam satu kampung belum ada pengajian Qur'annya misalnya, nah, dia nggak mau ngajar padahal dia bisa, maka dia juga berdosa di sana, ya. Di satu RT atau satu RW tidak ada pengajian, ya, tidak ada. Dia sebenarnya bisa, mampu, tapi dia nggak mau. Nah, ini dia menjadi berdosa. Ya. Fa'in imtana'u kulluhum asimu. Kalau mereka menolak mengajarkan mereka, maka mereka berdosa. Berisik anak-anak kalau ke rumah gitu, ribut. Saya orangnya nggak suka ribet,
akhirnya nggak ngajar. Ini dosa, ya, gitu. Wa yastahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'lim. Seorang guru itu harus semangat dalam mengajar. Mu'asaron, ya, melebihkan semangat mengajarnya itu zalika ala masalahun nafsih dunyawiyah. Melebihkan semangat ngajarnya daripada keinginan dirinya terhadap dunia, gitu. Allati laisat bi daruriyah, bukan dalam hal-hal yang darurah, hal yang penting banget. Sekarang jadwal yang ngajar nih ustazah ngaji, aduh ustazah mau ke mall dulu, mau beli baju dulu ke Tanah Abang, jadi hari ini kita libur dulu ya anak-anak. Ini tidak boleh, ya, harus didulukan ngajarnya. Pak Ustadz mau healing dulu, mau ke puncak 3 hari, jadi kita libur. Ini sifatnya hanya kenikmatan duniawiyah. Akhirnya majelis taklimnya diliburin gara-gara mau healing. Ini tidak dibolehkan. Dia harus semangat ngajar, gitu. Tidak libur kecuali memang hari itu libur, hari raya atau kesepakatan lainnya, gitu. Tidak gampang libur-liburin, Bu. Ya, dikit-dikit libur, dikit-dikit libur. Karena urusan rumah, dikit-dikit anak mau diajak berenang libur, anak mau nge-mall libur. Jadi tidak seperti itu, ya. Ketika kita sudah mengazamkan diri kita untuk menjadi guru Quran, maka azamnya itu adalah kita seperti orang yang ingin terjun ke laut, ya, nggak mungkin setengah-setengah kaki aja dibasahin, tidak bisa. Semua anggota tubuh kita basah. Ngajar itu seperti itu, Bu, ya, gitu. Bahkan, ya, misalnya malam itu habis isya lagi capek istirahat, gitu. Ada muridnya yang terlambat tadi nggak datang, ya, karena ada sesuatu hal. Datang habis isya, ya, udah kadung datang, ya, itu mesti kita siap untuk kita ajarkan, ya. Afdolnya seperti itu, ya. Wa an yafragha alaihi fi hali julus, ya. Janganlah kemudian mengosongkan qalbihi, yafraghal qalbihi, mengosongkan hatinya fi halil julus, ya, dari segala kesibukan ketika julusi li iqraihim, ketika dia sedang mengajar, hatinya hanya fokus kepada yang diajarkannya, kepada murid-muridnya, gitu. Tidak menyibukkan dengan hal-hal yang lain, gitu. Kemudian, ngajar begini, fala yuksiru ala man la yahtamilal iksar wala yaqsara liman yahtamilal ziyadah. Jadi murid-murid itu kondisinya ada yang, maaf ya, ada yang pinter banget, gitu ya, ada yang biasa aja, gitu ya. Yang pinter banget jangan kita kasih porsinya seperti anak-anak yang biasa aja, ya, kita kasih. Ini anak ini mampu untuk menghafal 1 halaman sehari, gitu. Kita batasin, nak, kamu ngafalnya 5 baris aja ya. Nah, itu tidak boleh, sehingga dia bosan, masa ini aja, gitu. Padahal dia mampu untuk menghafal 1 halaman. Ada anak yang bisanya cuma 3 baris, dipaksa, nih, nah, kamu setengah halaman ya, awas kalau enggak kamu, awas, gitu. Sambil ditakut-takutin. Nah, ini enggak boleh. Kita lihat, seorang guru harus bisa melihat kondisi murid-muridnya. Lihat, perhatikan, oh, ini anak ini begini. Nah, berikanlah sesuai dengan kondisinya. Wala yaksiru, jangan meringkas bagi yang ingin ditambah, jangan menyedikitkan bagi yang ingin banyak, dan jangan membanyakin bagi yang cuman mampu sedikit, gitu ya. Nah, ini. Kemudian
faslun wa yasunu yadayhi fi halil iqra'im anil abthin. Nah, ini adab guru. Nah, guru kalau lagi ngajar tangannya jangan main-mainin apa-apa. Kalau sekarang itu Bu, HP ya, Masya Allah ya. Guru kalau lagi ngajar nyimakin tangan, jangan sibuk sama HP sambil nyimak gitu. Nah, ini ada sinyalnya ya. Sudah 1000 tahun yang lalu ini Imam Nawawi mengatakan wala fi halil iqra'in anais. Kemudian matanya kemana-mana. Muridnya di depan baca, lihat orang lewat itu, lihat ini. Tidak fokus. Nazaruhuma min ghairi hajah, melihat kepada hal-hal yang tidak penting. Kemudian guru wa yaqudu ala taharah mustaqbilal qiblah. Kemudian guru itu duduk dalam keadaan suci, ya, berwudu dulu ya, ketika mengajar, bersiwak, kemudian mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Wa yajlisu biwaqar, duduklah dengan berwibawa. Wa takunu thiyabah bayda an-nazifah, wa takuna, dan hendaklah dia memakai baju putih yang bersih. Sunnahnya ngajar pakai baju putih bersih. Wa idza wasala ilal mawadi julusahu sallu raq'ataini qabla al-julus. Ketika dia sampai di tempat dia mengajar ya, di dalam majelisnya, maka salatlah 2 rakaat sebelum mengajar. Nah, ini adab ini. Sebelum dia duduk ke tempat dia ngajar, salatlah 2 rakaat. Sawa'an kanal maudu' masjid au ghairi, sama saja baik ngajarnya di masjid atau bukan di masjid. Ini adab guru, salat dulu 2 rakaat. Mudah-mudahan lancar ngajarnya, mudah-mudahan lapang dada dalam ngajar gitu. Kalau enggak salat dulu, misalnya kita di rumah lagi ada suatu hal yang enggak ngenakin hati, datang ke tempat ngajar, ada murid yang sedikit enggak enakin, itu bisa terpancing marah ya, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Salat dulu, istighfar, ya Allah, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan lapang dada. Nah, doalah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah lapangkanlah dadaku gitu. Ini penting gitu ya. Apalagi di sekolah, kalau enggak penghapusan bisa ngelayang, kena jidat. Masya Allah. Salat dulu ya, salat 2 rakaat. Wa yajlisu mutaraba'an insya'a au ghairu mutaraba'an. Duduklah dengan bersila, duduk bersila atau dengan cara yang lainnya ya. Sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau ngajar memegang lututnya gitu. Jadi boleh juga seperti itu ya. Nah, kemudian wa min adabihi muta'akkadah wa ma ya'tani bihi alla yazalul alim fayadhhabu ila makani yunsabu ila man yata'allam fihi liyata'allam minhu fi. Janganlah seorang guru itu ya, adabnya ya, merendahkan dirinya dengan pergi ke tempat para pelajar. Nah, ini dulu ya. Wa in kana al-muta'allim khalifah ya, walaupun yang belajar itu khalifah sekalipun ya, kalau dulu Imam Malik itu nggak mau datang ke tempatnya khalifah. Khalifah itu datang sini, anak-anak khalifah mau belajar apa katanya, anak-anak khalifah itu yang suruh datang untuk ke tempatnya, tidak mau mendatangi walaupun itu anak seorang khalifah sendiri. Itu dulu ya, sekarang kita kan udah suasananya udah beda ya. Nah, makanya banyak sekarang itu privat ya. Kalau privat datang ke rumah murid gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung tidak privat gitu. Karena kalau privat itu kurang lah ihtiramnya gitu ya, dan kurang pengkondisian. Kadang-kadang di rumah gurunya datang, anak-anak belum mandi, masih makan. Nah, ini ya belum siap, dan gurunya nunggu dulu lama gitu. Kadang-kadang dia mau langsung, kadang-kadang enggak. Nah, ini disebutkan ternyata di dalam kitab At-Tibyan ini ya. Masya Allah. Oleh karenanya saya sampaikan perlu kita membaca kitab ini
Ya, perlu kita sebelum kita lanjutkan untuk kita mengajar. Nah, gitu. Walaupun anak seorang khalifah sekalipun. Masya Allah. Dan banyak kisah-kisah tentang hal ini para ulama-ulama terdahulu. Kemudian ini adab para pelajar. Tadi adab guru, tadi adab guru. Sekarang adab murid nih. Nah, murid juga guru terlebih dahulu beradab kepada muridnya. Nanti muridnya insyaallah akan memiliki adab juga kepada gurunya. Jami'i ma dzakarnahu min adabil muallim. Semua yang disebutkan tadi adab-adab guru juga harus ada pada adabmu murid. Kayak tadi ikhlas ya. Dan kebaikan tadi murid juga harus ada gitu. Wa min adabihi an yajtanibul asbaba syaghilatu anil tahsil ila sababan la budda minhu lil hajah. Jauhkanlah kesibukan yang tidak terkait dengan belajar. Nah, ketika lagi ngaji jangan sibuk sendiri. Sibuk ya, nggak perhatiin apa yang diterangkan oleh guru itu. Atau katakanlah sekarang sibuk main HP aja. Gurunya ustazahnya nerangin HP aja. Nah, ini nggak boleh. Wa yambagi an yatahhira qalbahu, dan seharusnya para murid itu adalah membersihkan hatinya minal adnas, dari kotoran-kotoran dosa ya. Liyaslahal liqabulil Qur'an wa hifdhahu wa isti'marah ya, agar apa? Agar mudah baginya untuk menerima Al-Qur'an. Ya, murid bersih hatinya. Jauhkan dari berbagai zon ya, prasangka dari tadi niat yang tidak baik, supaya apa? Supaya mudah untuk menghafal gitu. Supaya mudah membaca Quran. Karena kalau hati tidak bersih, maka sulit Al-Quran ini masuk ya. Masya Allah. Yatibul qalbi lil alimu kama tatibul ardi li zara'ah ya. Menjadi baik hati itu lil alim, lil ilmu, ketika mencari ilmu ya. Ketika mencari ilmu, belajar, hati itu baik, bagaikan ya, kama tatibul ardo, sebagaimana bumi itu menjadi baik ketika dia dijadikan pertanian subur ya. Hati yang bersih ya, ketika dia dalam belajar ilmu itu bagaikan bumi yang tanahnya subur untuk pertanian gitu. Sebaliknya hati tidak baik, sulit, ilmu itu tidak masuk gitu. Susah banget, nggak paham gitu. Kata guru ini ditayau. Nah, ini bisa jadi hati kita bermasalah ya, susah ilmu itu masuk. Auzubillah ya. Wa yambagi an yatawadhu'a li muallimi. Dia harus tawadhu di hadapan gurunya, tawadhu. Walaupun dia mungkin belajar di guru yang lain gitu. Belajar di guru yang lain, ketika di guru yang sini memberitahu tentang satu hal, dia membantah. Bahkan ada yang gini, Bu, ya. Ada orang gurunya banyak. Nah, ketika ngaji di tempat lain dibenerin, dia malah jawab, "Saya baca di ustadz itu begini, ustadz." Wah, ini bahaya ini. Ya udah deh ke ustadz itu aja gitu, jangan ke sini lagi. Nah, ini kenapa ini terjadi? Karena nggak ngaji kitab atibian, belajar dulu adabnya. Sampai ngomong gitu, Bu. Bukan ke saya, ada kejadian begitu ya. Nah, ada murid-murid yang ngadu gitu. Kan kasihan gurunya digituin. Gurunya anak muda lagi, nangis habis itu. Ya, enggak boleh. Udah dengerin aja. Ntar kalau di situ lagi pakai yang itu gitu. Jangan ustadz sama yang itu begini, enggak mau dibenerin. Kenapa? Hati tidak bersih, tidak tawadhu di hadapan gurunya. Nah, ini enggak boleh seperti itu.
wa yata'addabu ma'ahu wa in kana asghara minhu sana'an, dan beradablah kepada guru walaupun guru kita itu lebih muda dari kita, ya, lebih kecil dari kita umurnya. Tetap aja itu adalah guru kita, ya. Sekecil apapun umurnya, semuda apapun dia adalah guru kita, ya. Tetap harus beradab gitu. Wa qalla syahra, atau gurunya kurang terkenal dari dia. Kan ada juga, ya, murid itu lebih terkenal, lebih masyhur daripada gurunya. Ya, seperti Syekh Ali Jumah, ya, mufti di Mesir itu, beliau punya guru Quran Syekh Abu Ismail. Orang enggak kenal siapa Syekh Abu Ismail ini. Yang lebih dikenal adalah Syekh Ali Jumah. Ya, beliau pernah menjadi ketua Dewan Fatwa Mesir, ya. Gitu. Tapi ketika berada di hadapan gurunya tadi, dia tidak menampakkan siapa dirinya. Dia tetap rendah hati, gitu, ya. Diam, tidak menjawab ketika dia ditanya, gitu. Jangan nanti gurunya diceramahin malah. Karena dia tahu banyak ikut daurah sana, daurah sini, masa ilmu lebih banyak dari gurunya, gurunya dinasihati, itu, ya. Ini tidak boleh. Harusnya fatawadhu lil ilmu, maka dia haruslah bersikap tawadhu. Ya, walaupun gurunya tidak terkenal seperti dia. Ya. Kenapa? Ada sebuah syair mengatakan al-ilmu hariba lil fata muta'ari. Ilmu itu tidak sampai kepada pemuda yang sombong. Kasaili harba lil makanil ali, sebagaimana air banjir tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Sebanjir-banjirnya air akan sampai ke atas gunung. Seperti itu perumpamaan hati yang sombong ketika dalam belajar, tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Wa yang bagi an yanqada li muallimi, hendaklah seorang murid itu patuh sama gurunya. Begini kata gurunya, ya siap ustazah, siap ustad, ya, selama itu pasti kebaikan, ya, pasti kebaikan yang diberikan. Tidak malah mendebatnya, gurunya mau begini, dia maunya begitu. Nah, akhirnya, ya, bubar gitu kan. Nah, itu. Jadi patuhlah apa kata guru itu. Wa yusyawarahu fi umuri, atau bermusyawarah. Ya, musyawarah. Kalau memungkinkan musyawarah dengan guru itu, wa yaqbalu qauluhu, menerima perkataannya. Kal maridi aqil yuqbalu qaulat thabib. Tabib sebagaimana seorang yang sakit menerima resep dari dokter. Kira-kira kita kalau sakit ke dokter dikasih resep, terus kita bilang sama dokternya, dokter ini resepnya nggak bener nih, gitu nggak ya? Ya, wah, dokternya bisa marah kalau kita gitu kan. Ya udah, berobat sendiri aja deh, gitu. Pasti apa yang diresepin oleh dokter itu kita bawa ke apotek dan kita beli, kan begitu. Nah, seorang murid harus seperti itu juga sama gurunya, ya, menerima nasihat dari gurunya tadi. Wahaza aula, inilah yang utama. Kalau memungkinkan musyawarah, tapi yang utama adalah mematuhi apa nasihat dari guru tadi. Wala yata'allam illa mimman kamilatan ahliyah wa zaharat diniyah. Janganlah kita belajar ilmu kecuali kita telah melihat kesempurnaan ilmu kepada guru tadi. Wa zaharat diniyah, telah menonjol agamanya. Oh iya, kita lihat dulu nih guru kita, akhlaknya bagus, sholatnya bagus, ya, begitu misalnya. Kemudian terkenal kebersihan hatinya. Karena faqad qala Muhammad ibnu Sirin berkata, hadzal ilmu din fanadharu amman ya'khuzuna dinikum. Agama ini adalah ilmu agama ini, ya. Hadzal ilmu din, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu, gitu. Nah, kemudian
wa alaihi an yanzuru mualimihi bi ghairil ihtiram wa ya'taquru kamal ahliyah bi ainil ihtiram wa rajahnahu ala tabaqah. Hendaklah dia memandang gurunya dengan pandangan yang penuh dengan kemuliaan, memandang kemuliaan. Ya. Fa inna aqrabu ila intifa'ah bihi wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila ma'lumati ila muallimati tasaddaqa bi syai'in. Kalau orang-orang dulu, para penuntut ilmu dulu, sebelum mereka datang ke tempat gurunya, ke majlis gurunya untuk belajar, ya, mereka itu yatasaddaqu bi syai'in, bersedekah dulu dengan sesuatu. Tuh, sedekah sebelum berangkat ngaji, sedekah dengan tamar, dengan korma, sebutir korma, 2 korma, atau zaman sekarang dengan 1.000, 2.000 rupiah. Sambil waqala, sambil mereka berdoa, Allahumma astur aibi muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dariku. Nah itu, sambil berdoa gitu. Selama pengajaran, supaya yang dia lihat dari gurunya itu bagus. Namanya guru juga manusia biasa dan tidak terlepas dari kekurangan, ya. Nah, kalau kelihatan aib gurunya, besok udah males gitu, mulai males-malesan, mulai nggak mau, akhirnya proses pembelajaran berhenti. Apalagi pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran itu panjang masanya gitu. Ada murid yang udah 10 tahun ngaji, 8 tahun, ada yang udah 15 tahun, kan gitu ya Bu ya. Ibu-ibu yang sudah lama mengajar ini, ya, sudah puluhan tahun, mungkin muridnya udah ada yang ngaji 15 tahun, 20 tahun, tapi masih betah gitu kan Bu. Gitu. Karena apa? Karena Allah tutupi aib gurunya tadi, gitu ya. Nah, makanya supaya Allah tutupin aib guru kita, sebelum ngaji sedekah 2.000, 1.000, niatin, ya Allah tutupin aib-aib guru saya. Allahumma astur aibi muallimina anhi, ya. Wala tadhhabu barakata ilmihi minni. Janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari aku, gitu. Wa qala Rabi', ada orang namanya Rabi', ya. Dia murid dari Imam Syafi'i. Apa katanya? Majtara'tu an ashrabal ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya hainatilahu. Apa kata Rabi' ini? Saya tidak berani untuk minum saja, ya. Untuk minum saja saya enggak berani, ya, ketika Imam Syafi'i memandang kepada saya, gitu. Jadi mau minum, Imam Syafi'i ngelihat, nggak jadi sebutin. Masya Allah. Saking, kalau zaman sekarang nggak minum Bu, nyemil, gurunya di depan, blok. Afan Ustaz belum sarapan katanya. Masya Allah. Haji dulu. Kenapa sebabnya? Karena nggak belajar adab dulu. Ya ustadznya sih oke aja, iya aja ya, gitu ya kan. Emang mau dimarahin orang nggak enak kan gitu. Kita aja pantas nggak sih gitu. Lagi duduk hadapan sama guru, kita makan risol, makan bakwan gitu. Emang ya belum sarapan, sama ustadznya juga belum sarapan gitu loh, sama ya. Tapi adabnya tidak pantas. Ini mesti ini ya, gitu. Akhirnya yang negur temennya, ngambek, nggak ngaji lagi. Masya Allah. Maka saya katakan, belajar adab qabla ilmi, gitu. Kalau anak-anak ya disampaikan juga Bu. Lagi ngaji tuh anak-anak ada yang makan ngasih tahu, nanti makannya kalau sudah selesai. Nah kalau kamu lapar sebelum ngaji, makan dulu di rumah, gitu. Atau kasih waktu istirahat, ya. Nah itu anak-anak, ya. Kalau orang dewasa tidak pantas lah gitu, ya, ini adab kita, ya. Taib. Wala taghtabin indahu ahadan,
Kalau depan guru itu jangan ngumpat seseorang. Ya. Di depan guru ngomelin orang gitu misalnya. Kesel tadi di jalan, di depan guru kita ngomong tadi itu kata Ustaz ini ya. Nggak boleh. Ya. Wala tagmizuna wala taqulu fulan khilafa liqaulik, jangan mengatakan aib orang lain di hadapan guru. Wala tasyawura jalisaka fil majlis, jangan ngobrol sama teman satu majlis sebelah. Ini. Apalagi Quran kan kadang-kadang gilirannya masih lama. Ada 15 orang, gilirannya masih lama, enggak sabar. Ya, daripada bete ngobrol sama teman sebelah, tadi naik apa ke sini gitu. Naik angkot, ntar bareng ya. Gitu. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini banyak nih. Fala taqulanna wala tasyawura, jangan ngobrol. Diam, simak teman kita yang lagi baca, kita dengerin ya. Ini bentuk adab dalam majelis. Nah, ada lagi, misalnya kita datang, teman-teman udah mulai nih ya. Nah, teman-teman udah mulai, nah itu assalamualaikum misalnya. Nah, teman yang lagi baca jangan disalamin gitu. Salam kan kita salam, atau langsung aja duduk ya. Kalau salamin teman yang lagi baca atau lagi setoran hafalan, disalamin, lupa hafalannya. Nah, ini adab juga tuh ya. Gitu. Jadi langsung aja duduk. Jangan menarik, wala ta'khuz bisaubah, jangan narik bajunya. Nah, tidak boleh narik baju. Kalau guru mau berdiri, tarik bajunya. Wala talahha alaihi kasal, jangan ngedesak guru kalau guru lagi males. Nah, kadang-kadang guru lagi males, lagi karena capek atau hal-hal lain. Jangan desak, ayo dong ustazah, mau ngaji nih ustazah, ayo dong ustazah. Udah dari tadi ya, jangan. Ya. Wala tu'rid, jangan bosan. Nah, ini yang penting nih. Wala tu'rid, jangan bosan karena lama bergaul dengan guru. Ya, udah ngaji udah dari 10 tahun. Nah, bosan ustadz itu terus ngajinya. Nah, ini enggak boleh. Wala tu'rid, ya. Jangan bosan. Ai tasbi' min tul sahabatuhu, atau bosan karena nungguin temannya. Ini teman yang satu ini kalau ngaji lama gitu bacanya, bosan. Nah, ini sehingga melakukan hal yang lain. Nah, ini tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, wa yang bagi an yata'addab bihadzal khisal allati arsyadu biha alayya kiraman karamallahu wajha. Sudah, baik. Nah, harus beradab. Wa an yuradda ghibatan syekh idza qadara. Ya. Jangan mendebat ya. Wa an yuradda ghibatan syekh in qadara. Kalau mendebat bahasanya dengan bahasa yang baik ya. Kalau tidak mampu untuk mendebat, misalnya gurunya memberikan suatu pernyataan apa gitu yang tidak sesuai gitu ya. Nah, ini jangan mendebat sehingga nanti menimbulkan pertengkaran gitu. Gurunya tambah ngegas lagi, wah gitu. Jangan. Kalau tidak suka, wa in ta'dzuru alai radda fariq zalikal majlis. Kalau enggak senang, udah tinggalin aja. Ya, pergi berdiri tinggalin. Jangan sampai mendebat gitu ya. Baik. Kemudian kalau masuk ke tempat guru ya, izakana syekh harus meminta izin, wa alla yadkhulu bi ghairi istizan, jangan masuk tanpa izin ya, minta izin dulu. Wa in yusallama alal hadirin idza dakhala, dan ketika masuk mengucapkan salam ke ruangan majlis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Dan wa yakhussuhu, dan memberikan penghormatan tahiyah yang khusus kepada gurunya gitu. Dengan sedikit menundukkan kepala, assalamualaikum syekh, assalamualaikum ya ustazah gitu ya. Gitu. Dan memberikan salam ketika pergi.
Baik, sudah hampir maghrib. Ada sedikit lagi sebenarnya, tapi pada intinya adalah sudah disampaikan ya, adab-adab itu ya, yang mesti kita, kalau belum kita lakukan, yuk sama-sama kita mulai lakukan apa yang belum, dan mungkin sebagian juga sudah kita lakukan ya. Intinya kesopanan itu ada di hati kita ya, norma itu kira-kira pantas nggak gitu. Nah gitu, dalam hal apapun ada adabnya ya. Adab bertamu juga ada adabnya. Jangan bertamu itu jangan sidak, Bu. Bertamu beda sama sidak. Tahu-tahu udah sampai aja depan rumah ustadznya, rumah guru. Oh, assalamualaikum Ustaz. Kaget gitu. Nah, ini enggak boleh. Harus kasih kabar, Ustazah, saya udah di jalan nih mau ke rumah Ustazah gitu. Ya. Kasih kabar. Ya, adab menjenguk sakit juga gitu. Ya. Kalau kepada sesama besar boleh kita katakan syafaqallah, taharat insyaallah, semoga sakit ini menggugurkan dosa-dosamu. Tapi kepada guru jangan dibilang begitu, semoga penyakit ini menggugurkan dosa ustaz. Memang ya seperti itu, tapi jangan disampaikan. Bilang aja semoga Allah mengangkat derajat ustadz atau ustazah. Termasuk kepada orang tua juga, mudah-mudahan mama dosanya gugur gara-gara sakit ini. Tambah sakit mamanya dengar kata-kata anaknya itu, ya kan? Nah ini adab. Ya adab itu cobalah dipantas-pantasin dulu gitu ya, termasuk juga dalam mengajar Quran itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.